Satu dalam doa kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk sore yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami telah menaikkan pujian kami, saksian hidup akan persembahan pujian. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan Engkau memurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau mampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahaminya dalam kehidupan kami. Terlebih daripada Tuhan, kami sanggup untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, jika ada kuasa sirop jahat yang ingin mengganggu ibadah kami pada sore hari ini, kami patahkan di dalam nama Yesus, keluar dari hati kami, pikiran kami, bahkan dari ruangan tempat ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan akan hadir di tempat ini, memampukan kami Tuhan untuk kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, tentu kita harus berbahagia, harus memiliki sukacita yang baru dalam kehidupan kita. Petrus dalam surat yang pertama ini memberikan suatu gambaran atau suatu petunjuk bagi orang-orang yang ada di Galatia, bahkan di beberapa tempat yang ada dalam suratnya ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang daripada Petrus menuliskan surat kepada beberapa anggota gereja yang ada di Asia ini adalah ketika mereka dalam tekanan, mereka ada dalam tantangan hidup, mempertahankan iman percaya mereka di tengah-tengah kota, di tengah-tengah daerah di mana mereka berada. Ketika saya membaca beberapa tulisan, ada orang mengatakan bahwa mereka itu mendapatkan tekanan dari pemerintah, ada juga yang mengatakan tekanan dari sesama yang bukan orang Yahudi. Jadi tekanan-tekanan itulah yang membuat mereka harus siap menghadapi tantangan itu di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya pada waktu itu. Jelas sekali Rasul Petrus menyampaikan berita ini kepada mereka. Dikatakan bahwa dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus dan menerima bercikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jika kita dalam tekanan persoalan hidup, tentu kita memiliki tantangan tersendiri. Bagaimana kita harus keluar dari persoalan itu? Apakah kita datang kepada abdi Tuhan, atau kita datang kepada teman kita, saudara kita, atau bagaimana? Ataukah kita datang kepada Tuhan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu umat pilihan yang dikuduskan oleh Roh. Sebagai orang percaya pada waktu itu, seperti saya katakan tadi, mereka dalam tekanan baik dari pemerintah yang menekan mereka untuk tidak percaya kepada Tuhan, bahkan dari saudara-saudara mereka atau penduduk-penduduk yang ada di sekitar mereka. Jadi ini adalah sebuah tantangan bagaimana mereka harus hidup di dalam mereka mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Tidak mudah kita tinggal di tempat yang mayoritas adalah orang-orang tidak percaya kepada Tuhan. Mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah orang seperti itu adalah sebuah tantangan bagi kita untuk bagaimana kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar hidup di dalam
takut dan taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, dengan apakah kita mengetahui bahwa Tuhan berserta dengan kita? Bagaimana cara kita mengetahui, bahkan mengenal bahwa Tuhan itu menyertai dan menolong kita sebagai orang percaya? Yaitu dengan Roh Tuhan yang akan memampukan kita mengerti, memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan turun dan diam di dalam kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus bukan untuk menjadi tamu yang disepelekan, tetapi Roh Kudus akan menjadi Tuhan yang menguasai seluruh hidup kita. Jadi Roh Kudus itu bukan sebagai tamu yang hanya kita undang tinggal sebentar dalam diri kita lalu dia keluar seperti itu. Bukan seperti orang pendatang, mungkin 1, 2, 3 malam, seminggu, sebulan, setahun dia akan pergi lagi. Tapi Roh Kudus itu terus menerus menguasai hidup kita, menolong setiap kehidupan kita, sehingga kita dapat mengerti, memahami akan setiap kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Apakah sebenarnya makna istilah kepenuhan Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus sebenarnya adalah suatu kondisi di mana pribadi Roh Kudus mengambil peranan untuk berdaulat, menguasai seluruh hidup umat manusia. Roh Kudus bukan cairan. Kepenuhan Roh Kudus jangan dimengerti seperti mengisi air di dalam gelas, makin lama makin penuh. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tuhan yang Tritunggal. Ia adalah pemberi hidup yang melepaskan kita dari kuasa kematian dan kuasa dosa. Bisa kita lihat dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roma 8 ayat yang kedua. Bisa ditampilkan slide kalau bisa. Saya akan membacakannya. Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh yang ada di dalam kita adalah roh yang diberikan oleh Kristus bagi kita untuk melepaskan kita dari kuasa roh jahat, bahkan kuasa maut sekalipun. Jadi ketika kuasa Tuhan, Roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita mampu untuk melawan semuanya itu. Roh Kudus adalah pemberi hidup kekal. Tuhan Yesus menjanjikan serta memberikan hidup kekal melalui kematiannya di atas kayu salib. Maka Roh Kudus memberikan kita hidup untuk mengerti, menolong kita untuk mengerti, memahami setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita, melangkah dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang yang tersesat dalam dunia ini. Kenapa? Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita, menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Bapa dalam kerjaan surga akan memampukan kita untuk memahami, mengerti semuanya itu. Tanpa Dia, maka kita akan hidup sia-sia dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita melihat bahwa peranan Roh Kudus dalam diri manusia adalah untuk memenuhi kita. Dengan apakah kita mengerti bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Itu pada waktu kita dipenuhi sukacita, kita menganggap sukacita seperti cairan. Ketika kita katakan bahwa kita dipenuhi semangat perjuangan, kita tidak menganggap bahwa semangat perjuangan itu seperti air yang mengalir begitu saja tanpa ada makna di dalamnya. Tapi perjuangan kita dalam mengikut Kristus, dalam perjuangan yang sungguh-sungguh dimaknai bahwa penderitaan harus kita tanggung, penderitaan harus kita terima, bahkan nyawa kita sekalipun kita akan pertaruhkan demi iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita melawan itu? Bagaimana caranya kita melalui itu? Hanya satu, pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk bertahan, mempertahankan iman percaya kita sampai pada akhir kehidupan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, segala sesuatu di dalam hidup kita adalah wilayah di mana Tuhan Yesus berkuasa secara sepenuhnya. Kristus menguasai kita dengan Roh-Nya yang kudus, menguasai kita dengan firman Tuhan. Itu Roh Kudus juga menguasai seluruh hidup kita dengan kuasa dan keadilannya.
Itulah yang harus dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, menuntun kita, menyertai kita sebagai orang-orang percaya. Siapakah umat pilihan yang dikuduskan oleh Roh Kudus? Pada sore hari ini kita akan belajar, ada 3 poin yang harus kita pelajari. Kita akan melihat prinsip firman Tuhan yang kita penting dalam hidup kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah orang yang selalu ingin mengerti kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh. Artinya bahwa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu harus kita mengerti, harus kita tahu isinya apa. Ketika kita memahami bahwa kuasa Tuhan memampukan kita dalam mengerti, memahami itu, maka saya jadi percaya tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan yang kita hadapi pasti kita dapat lewati. Oleh karena apa? Ada kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita, memberikan kita pengertian. Karena apa? Firman Tuhan terbuka bagi kita. Tinggal bagaimana kita mau membaca, mau memahami, bahkan kita lebih daripada itu melakukannya dalam kehidupan. Tak ada satupun rahasia yang disembunyikan oleh Tuhan bagi kita. Semuanya dibuka bagi kita. Tinggal bagaimana kita yang mau dididik, mau diajar oleh Tuhan lewat bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita hidup di dalam perenungan firman Tuhan yang kita baca hari lepas hari. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan dipenuhi oleh cinta kasih dan rindu untuk mengerti kebenaran. Ini bukan berarti bahwa semua orang yang dipenuhi Roh Kudus mengerti kebenaran firman Tuhan. Jelas bahwa semua orang yang membaca firman Tuhan belum tentu dia mengerti untuk melakukan itu tanpa Roh Kudus. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan pimpinan kuasa daripada Tuhan untuk memampukan hidup kita untuk dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengisi dan memberi pengertian sedemikian mungkin untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran. Keinginan untuk mau masuk dalam kebenaran Tuhan adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus atau Roh Tuhan adalah roh yang kebenaran, dan karenanya sewaktu Roh Kudus bekerja, maka ia menarik orang untuk mampu mengerti Tuhan. Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam firman Tuhan. Roh Kudus sudah mewahyukan kitab suci, dan karena itu tidak mungkin Roh Kudus membawa kita melawan Tuhan. Sebaliknya Roh Kudus akan membawa kita mengenal kebenaran firman Tuhan dengan pengertian yang sepenuhnya. Itu poin yang pertama yang kita pelajari, bahwa orang yang dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan adalah orang yang selalu ingin mengerti kebenaran firman Tuhan secara utuh atau secara menyeluruh di dalam kehidupannya, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Yang kedua adalah orang yang berani memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pemerintahan pada waktu itu sangat tidak menginginkan orang-orang percaya untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tantangan demi tantangan yang harus mereka hadapi adalah mempertaruhkan nyawa mereka sendiri di dalam mereka memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Pada tahun 1965, ketika terjadi Indonesia ini dikuasai oleh DITI, Darul Islam Indonesia, terjadi juga di Makassar yang dipimpin oleh Kahar Musakkar. Ada beberapa orang tua kami, saudara kami yang ada di Seko, mereka dibantai. Oleh karena apa? Mereka mempertaruhkan iman percaya mereka. Orang tua menceritakan kepada kami bahwa ketika mereka diperhadapkan dengan situasi seperti menyangkal kebenaran firman Tuhan, menyangkal Yesus, tangan mereka diikat di belakang, bambu dimasukkan ke dalam, lalu berjejer mereka harus suruh menyangkal untuk meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Tapi apa kata mereka? Hari ini kami tidak akan mau meninggalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sekalipun nyawa kami. Dan pada akhirnya sekitar 50 orang itu, ada beberapa abdi Tuhan, mereka harus dibunuh oleh karena mempertahankan iman percaya mereka. Pada tahun 2000
2009 kepala sekolah kami mengajak kami untuk mengunjungi kuburan itu, untuk membuktikan bahwa apakah benar-benar apa yang diceritakan oleh orang tua kita, nenek kita mengenai orang-orang ini yang mempertahankan iman mereka sampai mereka dibunuh seperti itu. Kami pergi melihat tengkorak-tengkorak kepala mereka, tangan mereka masih ada. Dan kita pagari, kita pakai benteng. Di sana kan belum ada semen dan sebagainya. Kita gali tanah lalu kita tinggikan supaya binatang, babi jangan mengeruk tulang-tulang orang-orang tersebut. Apa artinya saudara? Mengikut Yesus tidak gampang. Mengikut Yesus bukan seperti mencari kekayaan, kita mencari keuntungan dari dunia dan sebagainya. Mencari Yesus, kita mempertaruhkan nyawa kita sendiri. Untuk apa? Kita mau berjuang seperti itu karena kita yakin dan percaya bahwa di dunia ini setelah mati kita ada kehidupan yang kekal bersama Dia. Hanya itu saja perjuangan kita mempertahankan iman kita, bahwa kita yakin bahwa setelah ada kematian di dunia ini ada kehidupan setelahnya, yaitu bersama dengan Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus dikirim ke dalam dunia untuk memuliakan Kristus. Itulah sebabnya bukti seorang yang dipenuhi Roh Kudus terlihat ketika ia memuliakan Kristus. Bukan menonjolkan diri, bukan juga mempermuliakan diri mereka atau membuat, tetapi benar-benar meninggikan Kristus, memuliakan sang anak yang pernah dipaku di atas kayu salib. Ketika kita mengambil sebuah komitmen untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka bukan diri kita yang kita banggakan, bukan diri kita yang kita muliakan, bukan pelayanan kita yang kita, saya hebat melayani. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita memuliakan Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk melakukan kesemuanya. Karena apa? Kita manusia tidak ada apa-apanya. Kalau kita pikir-pikir, kita hanya sebagai debu yang hanya sebentar dihempaskan saja, baru hilang dan sebagainya. Tapi Tuhan dengan begitu luar biasa membentuk kita. Untuk apa? Untuk kita dijadikan sebagai kawan sekerja Dia, untuk memelihara dunia ini, bahkan untuk memberitakan kebenaran Injil kepada orang-orang yang belum mendengarkan kebenaran Injil itu sendiri. Tuhan Yesus berkata, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Dapat kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 14. Roh Kudus diberikan untuk memuliakan Kristus. Mengapa demikian? Karena Dia dipermalukan, diejek, ditantang, dijual, dipaku di atas kayu salib secara tidak wajar. Dia pernah dihina, pernah ditolak manusia. Itu sebabnya Roh Kudus tidak memperkenankan Kristus dipermainkan oleh manusia. Pada waktu Pentakosta, Roh Kudus turun ke ke dalam dunia dan memenuhi para rasul. Rasul-rasul yang telah dipenuhi Roh Kudus itu bukan membanggakan diri, mengatakan diri mereka saja yang dipenuhi Roh Kudus. Orang lain tidak dipenuhi. Mereka bukan membanggakan karunia dan menjadi sombong, sama sekali tidak. Ada seperti itu. Jadi, karena kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan para rasul untuk mereka dapat mengerti, memahami apa sebenarnya yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam kisah para rasul diceritakan bahwa mereka pada awalnya mereka tidak tahu bahasa ini, tapi mereka kenapa begitu sangat fasih berbahasa, bahasa yang asing. Kenapa? Roh Kudus yang memampukan mereka untuk mereka bisa melakukan itu. Dan pada akhirnya mereka bukan menyombongkan diri mereka, bukan membanggakan diri mereka, tapi semata-mata mereka kembalikan kepada Kristus, kepada Tuhan sebagai hormat yang mulia bagi nama Tuhan itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanda seorang Kristen adalah berani bersaksi dan memberitakan pengabaran Injil Kristus. Kita juga dapat melihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai ayat yang ke-56.
Kisah Para Rasul ayat pasal 7 ayat 55 sampai ayatnya ke 56. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Tuhan dan Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Tuhan. Peristiwa Stefanus ini, dia harus dirajam mati oleh karena dia mempertahankan iman percayanya di hadapan para mahkamah agama pada waktu itu. Dia begitu mau, rela memberikan nyawanya sendiri untuk mempertahankan iman percaya kepada Tuhan. Oleh karena apa? Roh Kudus. Oleh karena apa? Tuhan memampukan dia untuk melewati, bahkan melewati semuanya itu dalam kehidupannya. Ada banyak orang-orang yang mati secara sadis oleh karena pemberitaan-pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Bahkan para murid Yesus Kristus, mereka semuanya tidak mati begitu baik-baik, tapi mereka mati dengan sangat sadis, diperlakukan seperti tidak manusiawi. Oleh karena apa? Iman percaya mereka kepada Tuhan. Bahkan Petrus sendiri dalam ceritanya bahwa dia disalib terbalik. Oleh karena apa? Dia mempertahankan iman percaya kepada Tuhan. Dia meyakini sungguh-sungguh bahwa apa yang telah dia lihat, apa yang telah didengarkan, bahkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus ketika bersama-sama dengan dia selama ini, itu yang dia imani. Petrus pada awalnya dia seorang yang sangat pengecut. Beberapa kali ditanya, dia menyangka Yesus. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam dirinya, Roh Kudus ada di dalam hati Petrus, dia begitu berani memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Bahkan di awal pemberitaannya, kira-kira 3.000 orang bertobat. Oleh karena apa? Dia memahami, dia mengerti bahwa dia bersama dengan penguasa daripada kehidupan dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita sih masih oke-oke di sini, masih aman lah. Tidak terlalu begitu banyak gangguan untuk mengganggu kita secara keimanan kita. Coba kita ke Pakistan, ke Suriah, ke Irak. Mampukah kita seperti orang-orang di sana untuk hidup saja lewat makanan jasmani mereka diperlakukan tidak manusiawi? Apalagi ketika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, nyawa mereka ditaruhkannya. ISIS membunuh mereka. Itu yang harus menjadi pergumulan kita. Bahwa sebagai orang percaya, mampukah kita mempertahankan iman percaya kita sampai Tuhan memanggil kita kembali kepada Dia? Karena apa? Saya katakan awal tadi, menjadi percaya, menjadi orang yang mengikut Kristus tidaklah mudah. Tetapi kita harus benar-benar memiliki komitmen, benar-benar memiliki hidup hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Dan semuanya itu bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan lewat apa? Pertolongan daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk melakukan semuanya itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanpa Dia, maka kita tidak mampu melewati semuanya itu. Poin yang ketiga adalah menjadikan Kristus sebagai pusat daripada kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini ada banyak begitu pelayan-pelayan Tuhan yang bukan lagi meninggikan Kristus sebagai kepala daripada gereja, tetapi mementingkan organisasi, mementingkan bagaimana daya hidup dari jemaat atau dari anggota gereja. Memang tidak salah anggota gereja berikan kita makanan, bahkan materi, tidak salah. Tetapi kita sebagai abdi Tuhan, jangan kita menuntut kepada mereka, bukan harus ini, harus ini.
terlihat jelas sekali ketika ada anggota gereja yang sakit antara kaya dan si miskin. Karena saya beberapa pengalaman bersama dengan para abdi Tuhan dan itu saya saksikan sendiri. Ketika ada anggota gereja yang sakit yang memiliki keuangan yang atau ekonomi yang kurang, abdi Tuhan menyatakan besoklah nanti kita pergi. Tapi ketika ada yang punya toko emas, mau jauh malam sekalipun dia akan pergi. Karena apa? Dia akan berikan. Dan anggota gereja ini juga dulu memang pernah memberikan juga kepada saya, tapi saya tidak menuntut kepada dia. Karena dia melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Jadi bukan lagi Kristus yang kita tinggikan, bukan lagi Kristus yang mau jadi pusat daripada kehidupan kita, tapi yang menjadi pusat daripada kehidupan kita adalah diri kita, serta kita sendiri. Kita tidak lagi mementingkan kepentingan daripada Kristus. Bagaimana harus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita sekalian yang hadir pada sore hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kita dimampukan oleh Dia untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Lewat kuasa Roh Kudus itulah Ia akan memampukan kita sebagai orang percaya untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam tantangan dan kondisi apapun dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sebagai manusia tidak mampu untuk berjalan sendiri. Ada orang yang merasa hebat, saya punya kekayaan, saya bisa berobat kemana-mana ketika saya sakit. Ternyata tidak cukup. Pada akhirnya dia akan mati. Syukur kalau dia mati dalam Kristus. Tapi kalau dia mati di dalam ketidaktahuannya atau jauh daripada Tuhan, satu-satunya yang daripada dalam neraka itu sendiri. Oleh karena itu, bukan saja pada gereja-gereja yang ada di Asia yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, tapi kita pun yang hadir pada sore hari ini. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada sesama kita, sehingga mereka juga boleh memiliki keselamatan itu sama seperti yang kita miliki saat ini. Sekali lagi saya katakan bahwa semuanya itu bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan oleh karena pimpinan, oleh kuasa Roh Kudus yang memampukan kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memampukan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Kau pilih Tuhan, yang Kau kuduskan ya Tuhan, untuk menjadi kawan sekerja-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, ajar kami ya Tuhan untuk mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami, yaitu Engkau sebagai Yesus dalam kehidupan kami, yang kami tinggikan, yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk memberikan suatu pemahaman yang baik bagi setiap orang percaya bahwa jalan keselamatan yang ada adalah hanya di dalam nama Yesus Kristus sendiri, tidak ada jalan yang lain. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat berani memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan itu kepada sesama kami. Kami tahu ya Tuhan, mereka bisa menolak kami, mereka tidak mau menerima kami, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan lah yang akan memampukan mereka untuk mereka dapat mengerti, memahami firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di doa kami Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada sore atau malam kali ini Tuhan. Ampuni anakmu ya Tuhan, di dalam keterbatasannya dalam menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan Engkau mampukan Tuhan untuk berjalan terus bersama dengan Engkau ya Tuhan di hari-hari yang akan datang. Sehingga anakmu ya Tuhan tetap dan terus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan kepada sesama manusia yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur pada sore hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, firman yang luar biasa. Terima kasih untuk Risman sana yang sudah memimpin firman Tuhan dalam renungan kita pada saat ini. Mari kita sambung dengan pujian yang berkata, Engkaulah perisaiku. Dengan badai, dengan